Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi bersama Ustazah Hasti pada hari Selasa 28 April 2020. Kita akan belajar bersama ya. Belajar tentang tema 7 pembelajaran 1 dan 2. Namun, setiap belajar harus diawali dengan apa? Iya, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Oke. Kita akan belajar tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, tetap semangat ya. Terus kita ikuti apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang 3 hal. Yang pertama adalah benda hidup dan tak hidup. Apa ya kira-kira? Yang kedua, tentang ciri-ciri benda. Ciri-ciri itu apa ya? Yang ketiga, Pancasila, sila yang keempat. Bagaimana? Tertarik? Ayo! Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ada banyak anak-anak berangkat ke sekolah. Mereka menggunakan seragam lengkap. Dan satu hal yang penting, yang paling penting, mereka menggunakan topi. Mereka sangat tertib dalam berkendara. Oke, mengingat topi, masih ingatkah anak-anak dengan lagu Topi Saya Bundar? Ya, ayo kita nyanyi bareng-bareng agar lebih semangat. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, tepuk tangan semuanya. Pinter. Anaknya Ustazah, coba Ustazah ingin tanya, siapakah yang menciptakan lagu Topi Saya Bundar? Iya, yang menciptakan lagu Topi Saya Bundar adalah Pak Kasur. Pinter sekali. Baik, kita akan melihat gambar selanjutnya. Nah, coba perhatikan dengan seksama satu persatu gambar yang ada di sana. Kira-kira ada benda hidup dan benda tak hidup enggak ya di sana? Ayo, coba temukan mana yang benda hidup dan mana yang benda tak hidup. Sudah ketemu? Oke. Pintar sekali. Gambar selanjutnya. Di sana ada Udin dan Lani sedang bermain. Mereka membawa benda masing-masing. Perhatikan, Udin membawa apa? Ayo. Ya, Udin membawa kucing. Lani membawa boneka. Udin membawa kucing. Kucing benda hidup atau benda tak hidup? Iya, kucing adalah benda hidup. Boneka yang dibawa Lani? Pintar sekali. Boneka yang dibawa Lani adalah benda tak hidup. Sehingga Udin berkewajiban memberi makan kepada kucing, sedangkan Lani tidak perlu memberi makan kepada boneka. Paham? Oke. Kita akan masuk pada ciri-ciri benda. Kucing dan kursi. Kucing dan kursi adalah dua benda yang berbeda. Kucing adalah benda hidup. Kursi adalah benda tak hidup. Pastinya mereka akan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Apa ya kira-kira ciri-cirinya? Nah, kucing adalah benda hidup, kursi adalah benda tak hidup. Ada yang tahu ciri-cirinya? Apa ya? Kucing benda hidup, kursi benda tak hidup. Ayo kita berpikir bareng-bareng. 1, 2, 3. Iya, ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat.
Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya digerakkan dengan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan juga terbang. Paham ya sampai di sini? Itulah bedanya benda hidup dan benda tak hidup. Ustazah ulangi, benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Oke. Benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh tinggi. Benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh lebih tinggi. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk makanan sehat. Nah, apa saja buah yang kamu sukai? Dan apa saja sayuran yang kalian sukai? Apa ya kira-kira? Oke, perhatikan gambar kelas yang ada di layar. Di sana ada banyak macam-macam benda. Ada meja, kursi, papan tulis, lambang negara kita, jam dinding, bahkan ada Pak Guru dan murid-murid. Adakah benda hidup dan benda tak hidup di sana? Ya, pintar sekali. Anak-anak, benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut adalah gambar lambang negara kita. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang sila Pancasila, sila yang pertama sampai dengan sila yang ketiga. Sekarang saatnya kita akan belajar tentang sila yang keempat. Mari kita kenal simbol sila yang keempat, yaitu adalah kepala banteng. Bunyi sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari semua simbol ini kita fokus kepada gambar kepala banteng. Gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol sila yang keempat. Banteng merupakan hewan ciptaan Allah, sehingga banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Dan benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Sampai di sini paham ya? Oke, coba jawab pertanyaan yang ada di layar. 1. Benda hidup yaitu benda yang dapat apa ya? 2. Ciri benda hidup yaitu membutuhkan 3. Sila keempat dilambangkan dengan Dengan dijawabnya pertanyaan ini, Ustazah cukupkan pembelajaran hari ini. Ustazah Hasti mengucapkan terima kasih atas semua pada anak-anak yang sedia belajar bersama. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai ketemu lagi ya.